Oke Mas Bro, kembali lagi dengan gua di sini. Di kesempatan kali ini gua mau membahas beberapa motor yang menurut gua gagal di pasaran motor Indonesia. Kalian ada yang punya? Oke, check this out. Yang pertama ada Suzuki Spin. Suzuki Spin merupakan motor matic besutan Suzuki yang diproduksi tahun 2006. Waktu itu Spin menjadi rival Yamaha Mio. Meskipun dibekali mesin 125 cc, rupanya Spin tetap tidak terlalu bersinar di pasaran. Spin masih kalah pamor sama Mio ataupun Vario yang mesinnya cuma 110 cc saja. Hal ini mungkin saja nggak terlepas dari keberadaan spare part Suzuki yang emang susah dicari, nggak kayak Yamaha atau Honda yang spare part atau aftermarketnya lebih mudah didapat. Padahal secara performa atau desain, nggak ada yang salah sama Suzuki Spin. Bahkan Spin lebih unggul karena mesinnya 125 cc, lebih bertenaga tapi justru lebih ngirit dibandingkan Mio atau Vario. Secara look Spin tuh keren mas bro. Desain ramping dan simple, kalau dipoles dikit aja udah cakep tuh motor. Tapi sekali lagi masalah spare part bikin motor ini kalah saing di pasaran. Bisa dimaklumi karena ketika beli motor pasti kita nggak bisa ngira-ngira kapan motor rusak dan kapan spare part mana yang butuh diganti. Kalau spare partnya susah dicari, sama aja motor bakalan nggak kepake. Belum lagi kalau harga spare partnya mahal nggak karuan, bikin males beli. Mending beli motor yang spare partnya gampang dicari, atau ori atau KW kalau gampang ditemuin bakal lebih laku. Itulah yang terjadi pada Suzuki Spin mas bro. Spare part ori mahal dan susah dicari. Beda sama Yamaha Mio atau Honda Vario yang spare partnya ada di mana-mana. Mau ori terjangkau, mau lebih irit, ya cari KW atau beli spare part di aftermarket. Belum lagi sejak diproduksi tahun 2006 sampai discontinue sekitar tahun 2011, desain Spin cuma gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang spesifik. Kalau bahasa kerennya sih facelift. Perubahan mungkin cuma bentuk cover headlamp dan itu nggak cukup ngangkat Spin mas bro. Tapi seperti sudah jadi ciri khas dari Suzuki gitu mas bro, spare part yang susah didapat, seolah-olah produsen nggak mau mikirin konsumen gitu. Asal barang laku, mau rusak di kemudian hari juga cuek aja. Mau spare part ori harus inden dulu, kalau udah ada harganya juga mahal banget. Tapi nggak tahu juga ya mas bro kalau sekarang apakah spare part Suzuki udah mulai dijumpai atau belum. Soalnya saya nggak tahu ya perkembangannya sekarang kayak gimana. Yang tahu coba komen di bawah gimana perkembangan motor Suzuki dan spare partnya. Oke mas bro, yang selanjutnya ada Kawasaki KZ ZX 130. Ada yang tahu nggak nih? Kawasaki ZX 130 merupakan salah satu motor bebek dari Kawasaki yang pernah dipasarkan di Indonesia. Motor ini terbilang cukup unik dan sempat dimiliki oleh beberapa orang di kampung saya, terutama di daerah Pasuruan sini mas bro. Pertama kali Kawasaki ZX 130 ini diluncurkan di Indonesia mas bro pada tahun 2005, dan hal tersebut sejalan dengan tren pasar kala itu di mana motor bebek sangat laku di Indonesia. Seolah tidak ingin tertinggal, Kawasaki berusaha mengeluarkan motor bebek berjenis bebek yang diharapkan dapat laris manis di Indonesia seperti Ninja. Sayangnya Kawasaki ZX ini tidak begitu laku dan ada beberapa kelemahan yang membuat Kawasaki ZX 130 tidak begitu laku. Desain yang kurang pas mas bro, meski sedikit subjektif, namun disadari atau tidak jika desain dari ZX ini tidak masuk gitu pada tahun 2005-an. Pasalnya motor-motor bebek di kompetitor masih mengusung desain yang cenderung kalem, namun justru ZX ini mengusung bodi yang serba meruncing gitu, agresif gitu, dan cenderung berdimensi besar. Sama spare part yang susah ditemukan. Untuk sekarang nampaknya ini masih jadi salah satu masalah gitu. Pasalnya part dari Kawasaki terutama di daerah-daerah pelosok ya cenderung susah untuk dicari. Opsinya adalah kita harus cari dengan kreatif sendiri, atau bahasa sininya ya diakali dulu lah gitu. Jadi agak susah gitu mau cari spare partnya. Di aftermarket pun mungkin masih susah juga dicari. Yang selanjutnya ada Honda CS1 mas bro.
Berdasarkan pengamatan spek motor terhadap beberapa komunitas motor di internet, ternyata cukup banyak yang berpendapat bahwa tampilan motor ini terlihat cukup aneh gitu. Dengan desain bodi yang lebih besar di depan, melirik soal desain, pada awalnya ide bentuk motor ini memang didesain oleh orang Indonesia melalui rancangan sketsa, namun setelah rancangan sketsa disetujui dan dikirim ke Jepang, ternyata rancangan tersebut banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan sketsa awal, sehingga jadilah CS1 seperti yang kita lihat saat ini, Mas Bro. Yang menurut banyak orang cukup aneh, sebenarnya memang memiliki keunikan tersendiri, Mas Bro. Karena desain motor terlihat secara sekilas ya, konsep motor mendekati model motor ayam jago seperti Suzuki Satria FU atau Kawasaki Athlete, tapi juga tidak bisa 100% dibilang ayam jago. Karena tiga tampilannya menjadi ciri khas ayam jago seperti setang jepit, terus headlamp, terus suspensi depan sama sekali tidak terlihat di Honda CS1 ini. Pasca dihentikannya produksi Honda CS1 ini, Mas Bro, kabarnya Honda sedang menyiapkan penggantinya. Namun sepertinya hal itu tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat, Mas Bro, karena harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 tahunan lah hingga produk pengganti ini muncul. Kita tunggu aja seperti apa penampakan pengganti dari CS1 ini. Nanti kita ulas lagi di sini, Mas Bro. Yang terakhir ada Yamaha Lexa, Mas Bro. Tak jauh berbeda dengan Honda Revo AT yang ada di segmen yang sama, yaitu bebek matic. Produsen roda 2 seperti Honda dan Yamaha mencoba berinovasi dengan membekali motor bebek dengan transmisi otomatis. Namun berbeda dengan nasib skuter matic yang diterima dengan baik di pasaran. Lexam yang rilis di tahun 2010 hanya bertahan 3 tahun aja di pasaran motor Indonesia, Mas Bro. Desain sebenarnya Lexam ini cukup keren, Mas Bro. Performa juga tidak mengecewakan. Yamaha membekalinya dengan mesin 4 tak UHC silinder tunggal berkapasitas 113 cc. Bebek skuter ini diklaim sanggup bertenaga maksimal 8,7 horsepower pada putaran 8000 rpm. Sayangnya konsumen lebih milih skuter yang lebih efisien dan praktis, Mas Bro. Ya mungkin udah jadi kelemahannya dari Yamaha Lexam ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah support kita. Yang belum gabung silahkan gabung dulu biar tidak ketinggalan berita seputar otomotif di video-video kita selanjutnya.